Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo. Saya bersama Pendeta Yohanes Budi dari SDT Reform Indonesia dan Dr. Fitzgerald Sitorus dari eh, Fakultas Liberal Arts UPH. Kita masih ngobrol tentang Kierkegaard ya dan bagaimana Soren Kierkegaard itu di dalam pikiran dia eksistensialis berusaha mendorong orang beragama itu untuk mengambil lompatan iman ya di dalam mengikut Tuhan secara otentik. Tapi di dalam obrolan klip-klip kita terdahulu kita mulai menyadari ya bahwa ternyata melompat ke dalam ketidakpastian itu luar biasa sulit ya. Jadi bagaimana ya sebenarnya kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa ada kisah-kisah mentoleransi ketidakpastian ya. Mungkin Pak Fitz, Pak, ada jawaban-jawaban? Eh, Terima kasih Pak Ihan atas diskusi yang menarik ini. Saya pikir memang bahwa jadi saya melihat begini bahwa perkembangan dunia kita sekarang ya justru katakanlah menuntut kita untuk beriman gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Artinya kita berada dalam ketidakpastian. Ya. Pandemi COVID-19, perubahan yang semakin cepat, situasi dunia yang serba tidak pasti ya. Kalau Kierkegaard mengatakan kita butuh iman agar mampu melangkah gitu ya. Tetapi dalam kondisi sekarang justru kondisi itu yang mengharuskan kita untuk beriman, katakanlah seperti itu, sehingga kita mampu untuk melangkah dalam ketidakpastian ya. Sehingga dengan kita beriman maka ketidakpastian itu justru kita bisa jalani ya tanpa katakanlah khawatir atau cemas ya, melainkan justru katakanlah menemukan kepastian dalam ketidakpastian gitu ya. Saya pikir itu juga hakikat iman ya, ada kepastian dalam ketidakpastian. Jadi dan itu kondisi kita sekarang ya. Jadi justru sebenarnya atau mungkin apa yang dikatakan Kierkegaard justru sangat relevan dalam dunia kita hari ini. Kita berada dalam ketidakpastian dan untuk itulah kita perlu memperkuat iman kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oh, oke. Jadi memang kalau yang dikritisi Kierkegaard itu adalah kepastian Hegelian itu ya. Dan Kierkegaard berusaha menghadirkan ketidakpastian di dalam tulisan-tulisannya supaya ada lompatan iman. Jangan-jangan dunia kita yang sekarang yang memang penuh ketidakpastian itu tempat yang baik ya untuk kita itu berlatih lompatan iman kita ya. Pak Yohanes Budi gimana Pak pandangannya Pak? Ya, saya setuju dengan Pak Ihan ya. Tadi pakai istilah melatih itu. Karena memang tidak yang perlu kita jalani adalah latihan hidup beriman ya. Seperti Abraham itu juga tidak langsung tiba-tiba diminta oleh Tuhan di level untuk mempersembahkan Ishak ya. Jadi ada begitu banyak latihan iman yang sudah dijalani oleh Abraham terlebih dahulu, seperti pertama-tama itu bergerak dari Ur Kasdim menuju ke satu tempat yang tidak diketahui begitu. Jadi satu langkah perjalanan iman itu sudah mulai dilakukan, dan kita juga melihat Abraham tidak selalu berhasil, ada kalanya dia itu juga gagal di dalam menjalani iman itu. Tapi berlatih untuk percaya gitu, berlatih untuk membuat lompatan-lompatan iman itu mungkin diperlukan, dan justru di situ kuncinya. Berbicara tentang mempercayai Tuhan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah, dan tentunya kita perlu bergantung kepada anugerah Tuhan itu sendiri yang terus menambahkan iman kepada kita gitu. Kalau lagunya itu kan ada lagu tambahkanlah imanku gitu ya. Jadi mungkin kita terus-menerus meminta Tuhan itu menambahkan imanku. Dan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita perlu memanjatkan satu doa yang terus-menerus ya, seperti have mercy on me, ketika kita menyadari bahwa kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa sih kita tidak berani membuat lompatan iman? Karena kerap kali ya memang kita tidak percaya kalau kita itu melompat akan ada yang menangkap kita di sana gitu. Jadi
dengan pemahaman kita itu cenderung ingin memastikan bahwa hidup kita itu semuanya pasti, semuanya itu terkendali, dan bahkan kita mengupayakan untuk mengendalikan segala sesuatunya, mengontrol segala sesuatunya. Seperti misalnya membuat perencanaan itu kan satu upaya-upaya kita untuk mengontrol masa depan kita, mengontrol apa yang akan terjadi ketika kita men-saving, menabung begitu ya. Itu kan juga upaya-upaya kita itu untuk membuat aman. Kita membeli asuransi dan sebagainya adalah untuk memberikan satu proteksi. Jadi kita mengkontrol segala sesuatu supaya kita merasa aman. Kira-kira itu. Padahal perjalanan iman itu terkadang justru memanggil kita untuk melepaskan genggaman kita, melepaskan kontrol kita. Dan kita belajar untuk percaya bahwa sekalipun itu di luar kontrol dari aku, tetapi semuanya itu tidak berada di luar kontrol Tuhan. Dan kita belajar untuk berkata bahwa kepada kontrol Tuhan itulah aku percaya, sekalipun itu berada di luar kontrolku. Dan terkadang yang diharapkan Tuhan adalah kita justru melepaskan kontrol kita, melepaskan kendali kita, dan membiarkan Dia yang mengendalikan hidup kita. Mungkin itu juga bagian-bagian yang ingin digarisbawahi oleh Kierkegaard di dalam menjalani hidup kita. Terkadang kan kita itu ingin mengemudikan kendaraan kita sendiri begitu ya, mengemudikan perahu kita sendiri ke tujuan yang kita pikir sesuai dengan harapan kita, tetapi terkadang Tuhan meminta kita justru melepaskan kendali dan membiarkan Tuhan yang menjadi nakoda hidup kita. Gitu. Leap of faith kalau dalam bahasa populer dalam lagu-lagu rohani itu kan kita bisa paralelkan dengan ketika kita berkata I surrender all, I surrender all. Jadi aku itu menyerahkan semuanya itu. Jadi belajar untuk berkata Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu. Itu merupakan satu lompatan iman. Ketika kita mungkin mulai belajar berkata let it go ya. Jadi kita itu ingin menggenggam sesuatu, kita ingin mengendalikan sesuatu, dan kita berkata kita ingin sesuatu terjadi sesuai dengan agenda kita, dengan tujuan kita, dengan kemauan kita, dan kita berjuang keras untuk itu, mempertahankan mati-matian itu. Tetapi terkadang kita menyadari bahwa enggak begitu, kita selalu berkata let it go. Sama seperti hidup ya, kita mempertahankan hidup dan sebagainya, tetapi sampai pada waktunya kita juga akan berkata let it go hidup itu. Dan juga terkadang kita tidak ingin hidup kita ini jadi seperti ini begitu, dan kita tidak berani menghadapi realita, dan semakin kita tidak berani menghadapi realita, semakin kita itu menyangkali realita, semakin kita itu tidak berani menerima diri kita sendiri ya, semakin kita itu membuat berbagai kepalsuan tentang diri kita sendiri, kita memalsukan dengan pikiran kita sendiri, menipu dengan pikiran kita sendiri sehingga tidak otentik, tidak jujur. Dan bahkan agama itu hanya merupakan satu bentuk penipuan terhadap diri kita sendiri begitu. Iman itu penipuan terhadap realita dan sebagainya. Justru bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita juga berani berkata let it be, biarkanlah itu. Realitanya itu kayak begini. Dan realita iman ini loh, kita itu berjalan di dalam iman yang real. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang real, yang melibatkan keraguan kita, melibatkan ketakutan kita. Dan mungkin kita juga perlu belajar untuk berkata let God be God gitu. Jadi biarkan Tuhan itu yang menjadi Tuhan, dan Dia yang menentukan, dan kita belajar percaya saja kepada Dia yang adalah Tuhan. Menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, kita betul-betul tidak memiliki harapan lain kecuali kita itu belajar untuk berkata I surrender all itu. Mungkin itu ya yang bisa menjadi aplikasi-aplikasinya. Jadi salah satu kata kuncinya adalah berlatih berserah kepada Tuhan itu ya di dalam lompatan iman yang dilakukan. Ada penafsir Kierkegaard itu yang bilang bahwa mungkin Kierkegaard itu tidak berusaha meninggalkan fase estetik maupun level etik ya waktu bergerak ke arah yang religius. Melainkan memang kalau fase estetik itu enjoyment of life, tetapi kalau sudah sampai di level yang lain, enjoyment of life itu bentuknya bisa berbeda ya. Maka dia menyajikan suara-suara itu sebagai suara-suara yang saling berkompetisi ya, bagaimana menjelaskan tentang kehidupan ya. Jadi siapa tahu memang lompatan iman itu sulit ya, melompat seperti Abraham mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya di tengah
ketidakmengertian dan ketidakpastian itu luar biasa sulit. Tapi mungkin yang dicoba didorong oleh Kierkegaard adalah bukan kita meninggalkan norma-norma sama sekali atau estetik sama sekali, tetapi kita lebih sering berusaha melompat, mungkin juga lebih sering gagal ya, tapi kadang-kadang lompatan itu ada yang berhasil, dan dengan demikian kehidupan iman kita jadi lebih otentik begitu ya. Pak Fitz, ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya berpikir juga tadi dengan uraian Pak Yohanes ya. Jadi dan konsep latihan ya. Jadi mungkin memang katakanlah kita tidak mungkin terlalu berat atau terlalu besar kalau kita harus melompat ya. Tetapi melalui latihan ya kita bisa berjalan ya. Jadi bukan lompatan iman, tapi langkah iman gitu ya. Itu kan proses untuk latihan ya. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami ya, kita bisa melangkah ya dengan latihan iman dalam ketidakpastian ya, tetap beriman tetapi dalam ketidakpastian, karena seperti tadi kita bicarakan mungkin terlalu ideal atau terlalu radikal kalau kita melakukan lompatan ya, mungkin ya itu bentuk ideal dari seorang Kristen ya, Abraham atau Yesus Kristus ya, tetapi kita manusia biasa menjadikan itu menjadi memang tujuan kita atau orientasi kita, tetapi mungkin kita tidak bisa sampai melompat ya, tapi bahwa mungkin kita hanya bisa berjalan ya, walk of faith ya, jadi bukan leap of faith ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ada juga orang yang bisa katakanlah menjadi model, role model untuk seperti itu ya, yang mampu berjalan dalam iman ya, mungkin tidak sampai melompat, tetapi mau hidup dalam ketidakpastian, menerima itu ya karena iman ya. Nah dengan demikian sebenarnya kita tetap bisa mengaktualisasikan ya ajaran Kierkegaard bagaimana untuk menjadi seorang eksistensialis dalam beragama ya, dengan mencoba menghidupi ketidakpastian yang kita alami sehari-hari sekarang ini, dan dengan demikian kita tetap melakukan latihan iman sebagaimana Abraham itu yang tadi kata Pak Yohanes itu juga dilatih, dipersiapkan ya, sebagai sebelum dia mencapai tahap tertinggi dalam beragama, dalam beriman. Oh, oke ya, berarti memang ada cara-cara untuk melatih diri dan melangkah dengan iman itu, gitu ya. Saya kadang-kadang kalau ngajar di STT ya, dan terutama semester ini ngajar apologetika ya, dan terus kita membahas soal tantangan-tantangan dari ateisme dan lain sebagainya ya. Seringkali cara yang saya lakukan adalah membiarkan orang terganggu saja ya dengan pikiran-pikiran itu ya, entah dari ateisme atau agama yang lain atau kritik terhadap Alkitab begitu ya, dan tidak berusaha meresolusi ya gangguan-gangguan itu ya. Biarkan saja itu suspended ya dalam waktu tertentu ya, dan kalau orang bingung saya biarkan coba dulu aja, nggak usah diselesaikan harus ada jawabannya hari ini atau besok begitu ya, coba diendapkan dulu ya. Kadang-kadang ketidakpastian semacam itu bisa menghasilkan goncangan yang cukup ya untuk iman yang lebih kokoh ya. Saya kadang-kadang menduga seperti itu ya. Dan jangan-jangan itu juga yang berusaha dikerjakan oleh Kierkegaard di dalam buku-bukunya ya. Nah, apakah di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam mengajar di STT, Pak Yohanes Budi juga melihat hal yang sama, Pak? Oh ya, jadi belajar untuk berani ya, belajar untuk berani bertanya dan belajar untuk berani tanpa jawaban. Mungkin itu merupakan langkah iman juga. Terkadang kita itu membutuhkan jawaban karena kita sekali lagi ingin memastikan dan ingin mengontrol, dan ketika itu ada di dalam kepastian kita, di dalam kontrol kita, itu tidak dibutuhkan iman lagi di sana. Tetapi ketika kita harus berhadapan dengan satu yang tanpa jawaban, tetapi kita belajar untuk peka terhadap pimpinan Tuhan dan terus berjalan sekalipun kita tidak mengerti, mungkin itu adalah langkah iman. Saya ingat sedikit itu ada perkataan dari Kierkegaard yang mengatakan, saya juga tidak mengatakan bahwa saya ini adalah seorang Kristen,
Tetapi saya melalui tulisan-tulisan saya ingin memperlihatkan bahwa kamu itu lebih rendah daripada yang disebut tidak Kristen ini, katanya. Jadi mungkin konsep, saya kurang tahu persis ya, mungkin Pak Fitz bisa menjelaskan lebih lanjut. Mungkin bagi Kierkegaard dia juga belum mencapai ideal dari yang dia pikirkan itu tentang perjalanan iman, tentang lompatan iman ya. Saya kurang tahu persis, tetapi itu salah satu yang Kierkegaard juga katakan bahwa iman itu tidak pernah sampai kepada satu kesempurnaannya, dan kita itu selalu ada di dalam perjalanan dan kita terus aja melangkah begitu. Nah ini kalau kita ngobrol Kierkegaard ya, pasti ada juga audiens yang menunggu kapan Regina Olsen dijadikan bahan obrolan begitu ya. Dan kalau Pak Yohanes Budi itu bilang bahwa jangan-jangan Kierkegaard juga bukan yang sangat berhasil ya. Yang jelas percintaannya ini gagal ya begitu ya. Dan diputuskan ya tunangannya Regina Olsen oleh Kierkegaard ya. Banyak penafsir juga merasa itu ada hubungannya ya dengan gaya filsafatnya Kierkegaard. Nah, saya ingin dengar komentar Pak Fitz nih. Bagaimana Pak tentang percintaan Kierkegaard nih dengan Regina Olsen, Pak? Sebelum ke situ, saya mau menambahkan sedikit tadi. Boleh. Mungkin masih berkaitan dengan yang komentar Pak Yohanes itu, apakah Kierkegaard itu seorang Kristen sebagaimana yang otentik gitu ya. Saya juga menduga bahwa dia belum mencapai itu ya, seperti yang dia katakan ya. Tetapi bahwa ketika dia meninggal, itu ada tulisan ketika dia mau meninggal kan ada katanya seorang pendeta mau memberikan sakramen untuk dia ya. Dan dia menolak. Dia menolak karena menurut dia tetap adalah wakil dari lembaga gereja gitu ya, lembaga agama gitu yang terbatas gitu ya. Tapi mungkin dia hanya sampai pada berusaha melompat ya. Kierkegaard itu masih berusaha untuk melompat ya, tapi belum melompat gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, mengenai Regina Olsen itu bahwa pertunangannya diputuskan ya. Mungkin itu konsekuensi dari pemikiran eksistensialisme dia ya. Bahwa ya memang kita tahu Kierkegaard itu seorang yang eksentrik, pemurung ya. Dan filsafatnya eksistensialis yang menekankan pilihan individu ya, otentisitas individu ya. Jadi pemutusan pertunangan itu atau patah hati itu adalah patah hati teologis ya, atau patah hati filosofis ya. Itu bukan patah hati romantis ya. Artinya dia melakukan itu karena pertimbangan filosofis teologis. Karena kalau dia jadi menikah dengan Regina Olsen, maka dia tidak lagi otentik ya. Dia tidak bisa lagi hidup otentik sesuai dengan ajaran dia. Itu sama seperti Sartre yang menolak hadiah Nobel itu, sebab kalau dia menerima hadiah Nobel, dia tidak bisa lagi hidup sebagai Sartre, melainkan Sartre pemenang hadiah Nobel gitu ya. Lalu otentisitasnya hilang gitu ya. Jadi saya pikir itu menjadi, dan dalam hal itu saya pikir Kierkegaard itu konsisten dengan filsafatnya sendiri, dia menjalani ajarannya dan dengan konsekuensi dia memutuskan pertunangan dengan Regina Olsen. Tetapi justru memang itu membuat dia juga menjadi semakin mampu atau bisa memfokuskan diri pada refleksi filosofis teologis dia ya. Oke. Ini komentar-komentar Pak Fitz menarik ya, karena mengklaim juga mungkin Kierkegaard itu belum melompat juga ya di dalam lompatan imannya ya. Dan saya rasa ini klaim yang cukup berdasar ya. Kierkegaard itu kan anak bangsawan Denmark begitu ya. Hidupnya dipenuhi keamanan dan bahkan hidup yang menulis buku dengan banyak itu juga bisa akibat warisan dari orang tuanya ya, sehingga dia cukup tenang ya, bisa mendedikasikan hidupnya untuk menulis buku dan seterusnya ya. Jadi apa benar ya dia digoncang oleh ketidaknyamanan yang harus membuat dia melompat iman sesungguhnya ya? Mungkin juga belum ya, seperti kata Pak Fitz ya. Dan ada penafsir yang menafsirkan kisah cintanya tentang Regina Olsen itu semacam ini ya, kan yang di estetik itu level penggoda wanita begitu ya, cinta tanpa komitmen. Tapi di level etika kan itu pernikahan ya, etika kebaikan yang diterima oleh masyarakat secara umum begitu ya. Nah, tapi di level religius itu kan lompatan kepada satu iman yang absurd yang tidak bisa dimengerti ya. Sehingga katanya Kierkegaard tuh memutuskan Regina Olsen tuh karena dia
melakukan lompatan absurd itu ya, dan berharap nanti Regina Olsen menerima kembali cintanya begitu, tapi itu nggak kejadian. Regina Olsennya nikah dengan temannya yang lain begitu ya. Jadi agak tragis ya. Ada satu teman saya yang wanita bilang ini Kierkegaard ini agak delusi ya di dalam percintaan dia ya. Gimana Pak Yohanes Budi? Ya. Ya, Pak Fitz. Sorry, itu sama seperti Immanuel Kant ya. Dia memutuskan tidak menikah karena kalau dia menikah maka dia tidak bisa lagi hidup dengan maksim-maksim atau prinsip-prinsip subjektivitas dia ya. Jadi memang ya itu konsekuensi dari sebuah ajaran kalau pemikir itu mau menjalankan pikirannya ya. Begitu ya. Jadi ada risiko ya kalau menikah dengan filsuf begitu ya. Dan Regina Olsen terhindar dari risiko itu ya. Pak Yohanes Budi, apa ada komentar, Pak? Ya mungkin nggak tahu persis ya, perlu dikoreksi lagi itu. Jadi ada kaitannya dengan cinta itu bukan mengikat, tapi cinta itu membebaskan, gitu ya. Karena ditulis di salah satu percakapan yang ada di tulisannya Kierkegaard itu tentang The Seducer Diary itu ya, dia kan membuat satu cerita di situ, membuat satu roman di situ. Kemudian salah satu tokohnya itu berkata bahwa cinta itu tidak harus diakhiri dengan satu pernikahan, karena ketika cinta itu berakhir dan ujungnya adalah pernikahan, maka cinta itu sendiri sudah akan berhenti di situ gitu. Cinta itu sudah tidak terus mengalir, cinta itu tidak terus melangkah gitu. Tapi saya kurang tahu persis itu kan potongan pasal dari filsafatnya Kierkegaard ya, itu hubungannya dengan pasal-pasal yang lain itu apa. Tapi itu muncul dari satu karakter yang dalam satu conversation di dalam karakter itu ya. Jadi tampaknya Kierkegaard itu memainkan argumen bahwa cinta itu nanti berhenti ya kalau di dalam pernikahan begitu ya, sehingga cinta itu nggak terasa lagi. Tapi Pak Yohanes Budi menilai itu justru mungkin salah paham ya. Justru di dalam pernikahan itu cinta itu yang membebaskan ya. Jangan-jangan Kierkegaard lebih pintar melompat ya di dalam iman jangan setelah menikah begitu ya. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman dari keluarganya di mana cinta itu, pernikahan itu justru mematikan cinta itu sendiri. Kierkegaard kan juga di dalam pemahamannya kita itu selalu ada di dalam satu perjalanan. Jadi karena itu dia juga ganti-ganti nama, ganti-ganti peran ketika dia menulis ya. Jadi ketika dia menulis satu esai, kemudian dia akan menempatkan dirinya itu sebagai orang yang lain lagi begitu, yang dengan menempatkan identitasnya sebagai yang lain dan kemudian menyoroti dari sisi yang lain, sehingga tidak, kesimpulan itu merupakan satu kesimpulan yang selalu terbuka begitu. Dan cinta itu juga merupakan sesuatu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah didefinisikan, tetapi passion itu selalu hidup. Sedangkan mungkin ya, nggak tahu persis itu, kita perlu belajar lebih lanjut begitu. Dalam pengalaman Kierkegaard sendiri melihat justru di dalam pernikahan passion dari cinta itu hilang begitu, dan itu menjadi satu penjara bagi cinta. Cinta itu justru tidak berkembang dan berbuah gitu. Nah ini berbeda dengan orang-orang yang pengalaman pernikahan itu fruitful, full of love gitu. Justru itu memang ekspresi dari cinta yang terdalam, dan cinta itu bertumbuh di situ, itu akan berbeda. Tapi buat Kierkegaard mungkin pernikahan itu satu penjara bagi cinta yang tidak membuat cinta itu bertumbuh di sana. Mungkin ya. Saya kurang tahu persis. Jadi dalam pembacaan yang seperti ini, Kierkegaard menolak Regina Olsen justru demi cinta, begitu ya? Sebenarnya yang paling tidak yang dia bayangkan begitu ya. Pak Fitz, ada tambahan Pak? Apa benar seperti itu? Ya, saya hanya mau menggarisbawahi ya bahwa penolakan atau pemutusan pertunangan itu mungkin ya oke. Memang agak aneh kalau seorang eksistensialis itu mengikatkan diri dalam sebuah lembaga ya. Sartre juga kan begitu dengan Simone de Beauvoir ya. Mereka tetap berada dalam satu atap tapi tidak menikah ya, tapi mereka punya komitmen ya. Mereka tidak mau diikat secara formal oleh sebuah lembaga. Sebagaimana juga
Kierkegaard mungkin juga seperti itu ya. So, kalau dia menikah dengan konsekuensinya, apalagi pada saat itu di Eropa lembaga keluarga itu dengan tradisi kekristenan itu pasti dia dilihat dengan ketat ya. Dan kalau dia mengikatkan diri dengan Regina Olsen dalam sebuah ikatan pernikahan keluarga, menurut saya itu justru dia menyangkal ajarannya sendiri ya. Oleh karena itu memang konsekuensinya adalah tidak menikah ya. Dan oke, itu juga mungkin salah satu penjelasan mengapa dia membatalkan pernikahan itu, tapi bisa juga mungkin juga alasan kedua sebagaimana tadi dijelaskan Pak Yohanes Budi, bahwa cinta itu akan menjadi beku kalau dibakukan dalam sebuah ikatan keluarga gitu ya. Jadi mungkin ada dua faktor di situ, bahwa mengenai hakikat cinta yang akan mati dalam keluarga, dan kedua bahwa keluarga itu sendiri bersifat sebuah institusi dan itu bertentangan dengan eksistensialisme. Oke. Sebagaimana dipahami Kierkegaard ya. Kalau penjelasan Pak Fit seperti ini ya, tampaknya filsuf eksistensialis itu lebih nyaman dengan perselingkuhan daripada pernikahan ya. Karena akibat pemikiran mereka gitu ya. Tapi justru di sini sebenarnya eksistensialisme jadi menarik ya, karena ada banyak paham atau katakanlah tokoh-tokoh eksistensialis dengan berbagai ajaran yang berbeda-beda ya. Betul. Ada yang ateis ya, ada yang teis ya. Sartre itu ateis ya, seorang eksistensialis. Kierkegaard juga eksistensialis, tapi dia seorang yang sangat teis ya. Martin Heidegger itu indifferent ya, juga dia ada tendensi eksistensialisme pada dia gitu ya. Jadi memang eksistensialisme ini menjadi paham yang menarik karena mereka memiliki berbagai pandangan ya mengenai berbagai hal ya. Termasuk mengenai keluarga ya. Ada juga filsuf lain seperti Martin Heidegger justru hidup bahagia dengan istrinya sekalipun dia ada affair dengan ada pacar misalnya ya. Jadi paling sedikit ya kita menyadari mengobarkan cinta di dalam pernikahan mungkin satu tantangan ya, sehingga perlu juga ya bagaimana memikirkan supaya cinta itu tidak padam di dalam konteks pernikahan ya. Tapi itu obrolan untuk malam yang lain. Terima kasih Pendeta Dr. Yohanes Budi dan Dr. Fitzgerald Sitorus. Kita ketemu dalam obrolan-obrolan yang lain lagi. Selamat malam. Terima kasih Pak Ihan, terima kasih Pak Yohanes Budi. Terima kasih Pak Fitz, terima kasih Pak Ilhan, terima kasih semuanya.